karyawan, oke, mulai nol. Ada teman, dia kerja di teman saya ini mulai SD, mulai dari office boy di salah satu bank. Nah, kemudian dia terus belajar dari office boy itu sampai dia menjadi kepala bagian di bank itu. Itu benar-benar dari office boy. Nah, seperti itu berarti dia di dalam dunia usaha bekerjanya itu memang mencari ilmu, belajar. Nggak apa-apa itu, ya itu yang Abi maksud siangnya pengusaha. Jadi lagi 5 hari pengusaha di siangnya. Berarti itu pengusaha itu ya? Itu masuk pengusaha sudah. Karena dia berlaku proporsional, berusaha profesional. Nah, ceritanya Cak Wahab ini persis bosnya Aramco. Aramco itu adalah perusahaan minyak terbesar di dunia, bahkan di Arab. Itu kisahnya orang Arab asli ini dihina sama bos besar mereka kan. Karena dia office boy. Iya. Begitu dia berganti bos, ini punya feeling yang kuat. Kalau orang kita itu padahkan Iskandar itu punya feeling kuat, membangun karakter. Dari office boy tadi akhirnya dia orang nomor 1 di Aramco. Saya luar biasa. Ya, siapa itu namanya, lupa saya. Seperti itu. Memang orang-orang seperti itu agak langka. Dan memang itu kalau menurut saya apa istilahnya fish boy. Office boy, Office boy. ngepel. Ya, office boy. Itu menurut saya sih, itu benar-benar dia tahu diri. Bahwasanya saya ini diperintah oleh Tuhan untuk bekerja dan bekerja. Kalau bahasa Gus Nizam, jadilah pengusaha di siang hari. Ini kan perintah dan rasulnya tadi kata Gus ya. Maka dia melaksanakan usaha atau kerja ini benar-benar nuruti karepe pangeran. Ya. Maka dia gak peduli dihina, dicaci sama mereka-mereka. Yang penting saya kerja dan kerja, girang no tuan. Tanda-tanda karyawan yang terhormat itu kalau ditanya misalnya pas melamar pekerjaan, ditanya kamu minta gaji berapa, dia tidak berani menjawab. Jawabannya itu pasti lihat dulu kinerja saya. Karena karyawan yang terhormat itu dia berprinsip aku harus menjalankan kewajibanku maksimal. Jadi tidak menuntut hak dulu ya Gus di sini ya. Tidak menuntut hak. Tapi menuntut diri sebaik mungkin sesuai aturan yang berlaku di perusahaan itu. Maka ya ini loh, terdepanlah dalam ilmu termasuk atau dalamkan ilmu supaya makrifat kaitannya anu-anu itu. Aturannya bagaimana dipahami dulu, kemudian dia menunjukkan dulu kinerjanya. Soal digaji berapa, ini hak bos. Pasti punya pengawas yang meneliti dan lain sebagainya. Ini layaknya digaji sekian. Ya, dia bersyukur. Kalau irani ngoten niku Gus. Diirani kali rencang-rencangnya. Oh, cara niki hampir pasti. Cara niki melaksanakan kewajiban sebagai karyawannya niku dengan baik. Mari ono ditinggal turu. Lah kono gak enak kewajibannya sudah selesai. Ya. Enggak apa-apa kalau memang benar-benar memang kewajibannya ini sudah selesai, enggak apa-apa. Soalnya memang cara bayar piro ae tak terima. Ngoten. Pasrah berarti ya. Loh, kok dhisik. Apa. Yang nyekel nyonyanya. Artinya prinsip tidak mau merugikan siapapun. Kemudian dia nek sing gak terhormat iku lak gak ero ngumeti susur. Berprinsip nyambut gawe gak soro bayaran akeh. Ya itu loh. Instan. Ya itu. Jadi ya belum sebetulnya tentu. menuntut hak itu tidak apa-apa. Dengan syarat dengan cara yang benar dan baik alias terhormat gitu lah. Prosedural yang itu. Ya yang
yang dilarang itu seringkali di caranya menuntut. Cara menuntut. Cara. Nah, Torekote. Ya. Torekote menuntut. nah, sekarang secara umum bagaimana Gus itu cara kita menuntut hak kita secara umum? Kalau ini ke penguasa pemerintah, ya kita harus ke DPR lah. Wakil Jalurnya rakyat. lewat Jalurnya. DPR. Enggak terus sing anu. Lah DPR bukong kali kong boyo apa gak anu terus ae. Kuat-kuatan. Jalurnya ya jalur prosedural ya lewat DPR. Karena memang Wakil kita. mereka mewakil kita. Iya. Nggih. Makanya dalam Ada, memang kalau DPR itu kan menyerap Lah aspirasi-aspirasi. iya. Dalam pemikiran karyawan itu penguasanya aja banyak pengusaha, ya jelas kalah biasanya gitu. Karena pengusaha Loh. itu dari kalangan pengusaha. Iya, kemudian kan kita argumentasinya adu argumen dengan DPR yang taruhlah kemudian berpihak ke penguasa misalnya. Ya kita ayo kuat-kuatan argumen. Nah, dasar kita ya kudu berilmu lah, ya kudu anu lah. Kadang tetap kalah. Soalnya pemegang keputusan kan penguasa dan para penguasa banyak yang di pengusaha kan gitu. Oke, setelah begitu fatawakkal 'ala Allah. Nah, iki. Lah terus gimana? Fatawakkal 'ala Allah dan doakan penguasa kita berhati nurani. Angel nih. Angel, Ya. angel, wis. Angel. Lah wis. terus piye? Moco kate terus Ya, apa? kembali lagi berarti di setiap perusahaan itu Gus, sebenarnya para pengusaha, para pengelola usaha itu sebenarnya sudah berusaha. Iya, Buktinya banyak di perusahaan-perusahaan itu setiap bulan untuk karyawannya itu diberikan Intensif. materi-materi baik itu berupa keagamaan atau apa Iya. cuman ya itu tadi mungkin apa mlebu kuping tengen mlebu kuping kiwa Pastilah. sehingga materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz Kiai di perusahaan-perusahaan itu alah pancet ae ngaji yang ngono iku. Nah, Nah. seperti itu akhirnya. Padahal itu rohnya kehidupan. Roh itu di agama. Yang pernah itu kan sampai di perusahaan beton itu jenengan diundang Iya. oleh kalangan manajer dan direksi itu kan Iya. untuk memberikan materi-materi pencerahan tentang keagamaan dari sisi dunia usaha. Iya, agar pelaku usaha ini khususnya yang rendah karyawan ini beradab itu, agar beradab. Iya, iya, iya. Udah sopan santun. Jadi paling Agar tidak- tahu sopan santun, etika, tata krama. Itu untuk biasanya untuk perusahaan yang menengah yang bonafit lah biasanya memang ada gitu. Ya, Ada iya. psikologi, ada Perusahaan bonafit pasti. Pasti. jadi ada Pelatihan jenjang menuju karir yang lebih tinggi ada. ada. Ada kesempatan. Iya, pasti itu. Dan memang tadi yang saya ceritakan Aramco itu namanya Ali bin Ibrahim Al-Naimi yang asal office boy menjadi orang nomor satu di Aramco. Itu diceritakan di sini sahabatnya itu dia sangat tawaduk sih. Balik ke adab lagi. Iya, selalu itu. Pengusaha sukses menurut Allah dan Rasulnya itu ya penikmat usaha, bukan penikmat hasil. Dia pencari ridho Tuhan, bukan pencari materi. Jadi kalau ada pebisnis yang memang dia berniat untuk, kan pengusaha selalu menginginkan keuntungan kan, Ya. sudah profit oriented Ya. gitu loh. Ya. Itu gimana dari nilai spiritualnya? Nggak Berarti bisa sejati sebagai pengusaha, nggak bisa pengusaha sejati. bukan pengusaha Kalau- sejati. Kalau orientasinya profit oriented ya. Ya. iya profit Untung oriented. tok ya. Iya. Iya. Nggak mau Nggak Kan akan rata-rata bisa begitu sejati. ya, Pak ya. Kan rata-rata Iya, pengusaha iya. pengennya ya Iya, profit Karena oriented. pengusaha sejati itu selalu jaga hati. Oh, ono maneh iki cak. selalu jaga hati. Jadi Iya. pas kalau bicara sejati selalu jaga hati. Kan ini cipta kerja kan. Undang-undang cipta kerja. Betul. Ya, cipta kerja menciptakan para pekerja yang benar-benar profesional
Ya iya. Ini kalau nggak punya hati mana mungkin bisa profesional. Nggak akan. Ya itu. Nggak akan. Anu cerdas dibayi. Loh. Salah. Mantan karyawan, saya ingin bos, bro. Mantan karyawan bos. Mantap. Temenan. Ya, Mantan itu karyawan. lagu ini saling terdepanlah dalam ilmu, terpujilah dalam laku. Berlakulah proporsional, berusahalah profesional. Nah, ini Lagu Tapi terbaru tak ini dunia. dari Gus Nizam Kan ini. kan tuh wani mati sih. wani Iya, harus. Nah, kan wani mati, nggak Pak mati Wani gak iso mati gini ya mah. gak urip. Makanya betul. Seru ini, Ini. seru. Angel wis Iya. angel. Nek gak Sekarang- mati, gak urip. Iya. Bagaimana Gus? Jadi kita semua tahu bahwa Rasulullah itu juga pengusaha. Rasulullah sendiri adalah manusia yang benar-benar dijadikan panutan oleh khususnya umat Islam sedunia. Nah, versi nanti menurut Gus Nizam bagaimana menjadi pengusaha yang baik itu bagaimana? Pengusaha yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan Al-Quran hadis yang menurut Allah dan Rasulnya itu benar. Ini bagaimana Gus? Ya harus paham muamalah. Harus paham, harus matang fikih muamalahnya. Apa itu Gus? Fikih muamalah itu babakan halal haram, terus musyarakah, kerjasama, koperasi, harus matang agamanya. Riba, tidak riba, kemudian yang dilarang harus matang, hal-hal yang dilarang, yang jangan sampai melampaui batas-batas yang telah digariskan Allah, di mana itu pasti kezoliman, pasti merugikan. Artinya kita tidak boleh mengeksplorasi Harus. habis-habisan seorang karyawan, nggih. Oh jelas, nggak boleh menjadikan karyawan sebagai sapi perah. Manusia harus dimanusiakan. Jangan disapikan, apalagi dikambingkan. Hitam pula. Kambing Ya hitam. itu satu mungkin. Jadi kemudian dari konsep yang lain artinya saya ingin memulai sebuah usaha. Nah, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Satu tadi ilmu, artinya Ya. ilmu halal haram dan seterusnya. Mungkin berikutnya Gus. Berikutnya kalau disimpulkan singkat padat berisi itu mencari ridho Allah. Jeru ini, luas ini. Tidak mencari uang. Nah, niatnya usaha itu cari uang. Iya. Di balik mencari uang itu ada yang dicari. Bukan mandek di uang. Yang membuat uang. Iya. BI. Iya, burine BI, burine BI. BI BI. Ngapunten jadi. Ya, jadi Nggak mandek. Ya, nggak mandek, karena nggak mandek. yang kami tahu, kami berpikir secara pendidikan umum, ngapunten niki ini salah niki. Kanjeng Nabi itu gak tahu sekolah dunia usaha, gak tahu melok pelatihan wirausaha dan seterusnya. Kemudian membawa dagangan Khadijah ini kok begitu sukses. Dan terbukti, Nah. terbukti pemain lama dikalah. Nah iya. Lah iya. Nah itu kira-kira kan kita harus meniru bagaimana agar langkah itu kita menjadi Ya, sukses. jurusnya ya Muhammad muda ketika berdagang waktu itu tuannya seorang perempuan janda kaya raya ikut berdagang di Ethiopia, Sam. ya Sam, itu pemain-pemain lama kalah hebat. Kenapa? Kuncinya rahasianya karena Muhammad tidak mencari uang. tidak mencari uang. Tidak mencari uang, mencari ridho Allah, ridho Tuhan. Itu telah wis dipahami, ridho Tuhan itu ada di bosnya. Dalam hal bisnis ya, Nduk, bos yaitu Khadijah. Ini perlu dijelaskan kembali nih, Gus. Difahamkan kembali. Menarik kan? Ngeluh ya. Ngeluh ini Ngeluh, ngeluh. nggak ngeluh. Ngeluh ini. Ngaji di
ngopi di Nah, ngopi dulu di Nah, ini ya, mananya? di mana dulu Rokok kopinya. sih, rokok sih, rokok sih, rokok sih. SBT, SBT, SBT. Ya. Nah, tadi mencari ridho Allah itu melalui ridho bosnya. Nah, ini yang Selalu bagi si anak ridho Allah, ridho Tuhan itu ya di kedua orang tuanya. berarti bosnya dianggap orang tua begitu kah? Loh, ya bos dalam hal bisnis, ridho Allah ada di bosnya. Lah podo sampai bagi si anak, Nah, untuk nih iya iyalah. bagi karyawan ke bosnya gitu. Ya kate. Bagi santri ya nang kiai nih. Bagi prajurit ya ke komandannya. Iya, Oh, iya. kita jeret ya ke Nah kemana. ini bagi tentara, bapak prajurit, ya nang komandan. Cak topeng, semua cak topeng. Nah, ini yang dulu santri sini, Bu. Oh, iya. Sekarang ya tambah santri nemen. Tambah santri teman. Wah, saya Iya, terus iya. ya. Terima kasih ya, Terima waduh kasih. Pak Komandan, terima kasih. Pak Komandan, masih prajurit. Makasih. Dan Loh, ya memang Ini begitu kayak- ya, mencari ridha Thank you. Allah. Ridha Allah Iya, Gus. bagi karyawan itu Allah menitipkan ridhonya itu pada bos karyawan lah. Oh, I see. Ownernya, Ya, ownernya. ya, 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 ya. Ya. Nah. Jangan GR loh, Bang. Iya, Nanti jadi loh. bos Tapi- GR. Apa? ketika Dovi Ah, bikin sakit nang antum, Tobi, Tobi. jelas antum gak ridho. I see. Nah. Karena Dovi adalah bagian daripada karyawan antum. Nah. Ketika Dovi iso ngirang nang antum, pasti antum iso seneng. Nah. Wes gak usah nung tak baik gaji ini. Nah. Seandainya semua karyawan itu mengerti begini, nggak Nggak ada ada demo-demo itu. Iya. Kira-kira gitu Nggak pengertiannya. ada demo itu nggak ada. Betul, betul. Kalaupun ada ya, cara demonya Caranya itu beradab. santun, Hmm. beradab. Oke. Ya, ya, ya. Hmm. Cara dimulai.